kasih Bapak dengan Mama sudah mau meluangkan waktu untuk saya dengan teman-teman saya. Ini kami ada tugas untuk membuat video ini katekese. Katekese itu bisa kategori anak-anak, orang muda dan juga orang dewasa. Kebetulan ini tadi kami dan kakak Ina bilang di kami punya sana ini kita bisa katekese, jadi kami datang di sini. Terima kasih karena Mama dengan Bapak sudah meluangkan waktu untuk kami. Ini pada kesempatan ini kita semua akan katekese minggu kedua Advent dengan subtema Natal dan perubahan iklim. Ini mungkin dalam kita punya katekese nanti mungkin ada sedikit sharing pengalaman. Pengalaman itu pengalaman berupa apa saja, tidak terlalu fokus pada Natal dan perubahan iklim. Tapi kalau ini berkaitan dengan perubahan iklim yang mungkin Mama dengan Bapak punya kebun pernah gagal panen juga, itu sharing pengalaman yang sangat bagus karena dia betul-betul masuk dengan ini kita punya subtema itu Natal dan perubahan iklim. Marilah kita semua memulai katekese kita dengan menyanyikan sebuah lagu. Fajar telah mulai menyingsing, membangunkan pengharapan bagi dunia terasing jauh dari rahmat Tuhan. Bersukalah umat Allah, sambutlah Sang Emmanuel. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Bapak Mama, pada katekese minggu pertama kita telah merenungkan subtema Natal dalam semangat sinodalitas. Subtema ini mengajak kita semua untuk berjalan bersama mempersiapkan diri menyambut kelahiran Sang Juru Selamat penebus dunia. Dalam katekese minggu Advent yang kedua, kita akan merenungkan subtema tentang Natal dan perubahan iklim. Perubahan iklim ini terjadi karena cara hidup kita yang telah menyebabkan kerusakan bumi sebagai rumah bersama. Akibatnya kita mengalami kekeringan lahan, kematian ternak, angin kencang, kebakaran hutan, dan kekurangan air bersih. Tanpa disadari, perbuatan kita telah menyumbang dampak buruk pada kehidupan anak-anak dan generasi yang akan mendatang. Di tengah perubahan cuaca ini, kita diajak untuk tetap mempersiapkan hati yang kadang juga bisa menyebabkan kerusakan alam, misalnya penebangan pohon untuk mempersiapkan lahan kebun. Itu juga bisa menyebabkan kerusakan, kekurangan air bersih, kekeringan yang berkepanjangan. Itu juga disebabkan oleh keserakahan kita sebagai manusia. Bapak, Mama, saudara dan saudari sekalian, dalam kehidupan kita setiap hari, seringkali kita melakukan banyak perbuatan jahat yang kurang berkenan di hati Allah. Sadar akan kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan, marilah di hadapan Tuhan kita mohon ampun dengan bersama berdoa.
Doa tobat. Tuhan yang maha rajin, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau, yang maha murah dan maha baik bagiku. Aku benci akan segala dosa, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni kita, dan menghantar kita kepada hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas cinta dan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Engkau telah menciptakan langit dan bumi dengan baik. Bila kami atas cara hidup yang telah menyebabkan kerusakan rumah kami bersama. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang paling rentan terhadap dampak perubahan zaman baru, kekeringan lahan, kematian ternak, angin kencang, kebakaran hutan, dan kekurangan air bersih. Kami menyesal karena telah turut menyebabkan peningkatan suhu bumi yang akan memberikan dampak buruk pada kehidupan anak-anak dan generasi mendatang. Kami mohon, teguhkanlah iman kami agar dalam menghadapi situasi perubahan iklim ini, kami tetap mempersiapkan diri demi menyambut kelahiran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama kita kini dan sepanjang masa. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari Kisah 16. Pekerjaan di ladang sudah terhenti, sebab hujan tiada turun di negeri. Maka petani-petani merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka. Bahkan rusa betina di padang meninggalkan anak-anaknya yang baru lahir, sebab tidak ada rumput muda. Keledai-keledai hutan berdiri di atas bukit gundul, mengap-ngap seperti serigala, matanya menjadi lesu, sebab tidak ada rumput. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami, ya Tuhan, oleh karena nama-Mu. Sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu. Ya pengharapan Israel, penolong yang di waktu kesusahan, mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini, seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam? Mengapakah engkau seperti orang yang bingung, tetapi pahlawan yang tidak sanggup menolong? Tetapi engkau ada di antara kami, ya Tuhan, dan nama-Mu diserukan di atas kami. Janganlah tinggalkan kami. Beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. Sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Tetapi sekarang Dia mau mengingat kesalahan mereka dan mau menghukum dosa mereka. Tuhan berfirman kepadaku, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban menyimpan bibit ini mungkin hanya ada yang sedang itu karena memang musim ini tidak menentu. Kalau ke pengalaman kali lalu, tahun-tahun lalu ini kan kita sudah tahu bulan 11 ini kita sudah tanam, jadi bibit ini kita susia pelan-pelan kita susia, tapi ini kali dia berubah drastis karena ini memang kalau memang mengalami hal ini bibit saja sangat-sangat kesulitan. Artinya lahan itu umat ini siap, lahan ini siap, karena namanya kita di kampung ini pasti rata-rata masyarakat ini kan petani, jadi lahan kebun ini
mereka siap, cuman kan kewalahannya itu. Jadi ini juga mungkin salah satu teguran dari Tuhan untuk bagaimana kita bisa sadar bahwa yang kita bertani berpindah-pindah ini juga bisa mempengaruhi iklim. Timur ini rata-rata ini setiap tahun ini harus tebas kebun, terus tahun depan pindah lagi lepas. Jadi gundul ini juga mungkin salah satu faktor. Jadi ini juga kita kembalikan ke umat, bagaimana caranya untuk kita bisa mengembalikan waktu, karena kebanyakan kita di masyarakat di kampung ini juga artinya ini kan sudah tradisi. Jadi kalau kita mau merubah untuk ke teknik pertanian yang modern agak susah, karena masyarakat kita yang sekarang ini masih gunakan hal-hal yang nenek moyang sudah ajarkan. Tiap tahun harus tebas. Mungkin hanya itu saja saya kembalikan. Terima kasih. Memang kita hidup di kita punya daratan timur itu rata-rata kita pekerjaannya petani. Jadi mungkin kita merasa tahun ini kita tanam di sini, tahun depan dia punya hasil pasti tidak akan sama dengan tahun ini. Jadi mungkin kita berpindah dengan beranggapan bahwa di tempat yang lain pasti kita punya hasil itu lebih besar dari yang lalu. Terus ini sebenarnya terkadang ada kekeliruan dari kita manusia sendiri, bukan karena kita serakah, tapi anggapan dan mungkin yang tadi Bapak bilang ada ini secara turun temurun dari nenek moyang kita yang sudah mengajarkan kita ini tahun ini di kebun ini, tahun depan kita berpindah di kebun lain supaya ini mungkin saja panenan kita tahun ini lebih banyak dari tahun lalu. Mungkin dari mama Bapak yang mungkin silakan. Kalau pengalaman kami tahun lalu itu benar-benar jatuh drastis. Karena kami belum selesai menyelesaikan kebun, itu baru tebas, belum sempat bakar, itu hujan turun. Jadi membuat kami kalang kabut. Jadi dari situ saya melihat bahwa saya punya saudara satu di sebelah, Om Isa, itu dia persiapkan di kebun bulan Agustus. Jadi dari situ saya lihat berarti kita ini kurang berjaga-jaga. Kita tidak waspada dalam segala hal. Itu kekurangan kami sebagai petani. Dia persiapkan Agustus, sedangkan kami masih belum pikir Oktober baru bisa bakar. Itu kelalaian kami seperti itu. Dan itu membuat saya berpikir bahwa setiap kali Romo berbicara tentang berjaga-jagalah, karena kedatangan anak manusia itu seperti pencuri. Jadi saya mengambil itu sebagai satu pikiran menurut saya, bahwa kita ini tidak boleh tergantung pada musim, musim hujan ini nanti November atau Desember, tapi kita harus bersiap-siap. Mungkin Agustus pertengahan itu kita harus siap membakar, siap selesaikan tanpa menunggu atau mengikuti tata cara atau aturan yang orang tua nenek moyang kita tinggalkan. Tapi kita harus merubah, bersiap sedia sebelum hujan. Bilang siap payung sebelum hujan. Jadi kita juga harus bersiap-siap sebelum hujan. Jadi baru-baru kami di kebun itu saya bilang, habis tebas, pokoknya kumpul bakar. Jangan tunggu bilang Oktober, itu salah. Karena tahun lalu itu pengalaman. Sebelum itu September dia suhu itu belum sempat bakar, bahkan belum pagar. Jadi kita kalang kabut. Dari situ berarti kita ini harus mengerti tentang perubahan alam.
itu tidak tergantung pada Oktober atau November, Iya. tapi sewaktu-waktu dia bisa turun. Dia tiba-tiba turun. Jadi kita harus persiapan seperti itu. Nah, jadi mungkin itu saja tambahan dari saya dan saya kembalikan kepada Ibu. Galan itu ini bisa merupakan sebuah dorongan untuk kita sendiri untuk mencapai kesuksesan. Tidak selamanya setiap kali kita gagal, terus kita ini saat kita mau mencoba kita takut gagal. Terkadang yang membuat diri kita itu takut untuk maju. Karena yang pertama kita takut gagal, yang kedua tidak mau berusaha. Karena terkadang tidak mau berusaha itu yang membuat kita tidak maju dan tetap berada di tempat. Contohnya yang Mama bilang, tahun lalu itu gagal panen karena kita tidak saat kita baru tebas itu hujan langsung turun. Kan kita tidak tahu yang namanya perubahan iklim. Misalnya ini saat kita punya bisa pasu ini sementara sini ada hujan. Sedangkan kami Stipas itu ini 1 minggu mungkin hujan 1 kali, tapi 1 kali hujan itu dari pagi sampai malam. Kan terkadang perubahan iklim itu dan juga dalam situasi hidup saat ini banyak orang tidak. Kita sebagai petani itu membutuhkan yang namanya iklim yang setara. Artinya saat ini contohnya ini saat kita punya sekarang itu musim hujan ini untuk kita tanam, musim panas untuk kita panen. Terkadang kita petani itu membutuhkan perubahan iklim juga. Tetapi anehnya kita sebagai petani saat hujan turun itu kita begini, sinakau ini, kalau bisa teman naik. Ini pada saat ini matahari keluar, nama maput dapat kalau bisa nakaul naik. Terkadang kita manusia juga itu keliru. Padahal kita tahu kalau itu yang namanya perubahan iklim. Perubahan iklim itu terjadi kapan saja. Dari mama mungkin ada bapak tambahan sedikit lagi mungkin. Nah, saya tambah sedikit. Ya. Sudah hujan pertama saya belum tanam. Kedua saya tanam yang tanggal berapa itu Sabtu kayaknya. Nah, saya tanam. Setelah tanam habis yang pinggir jalan saja, yang lain belum. Setelah tanam hujan tidak turun. Aduh Tuhan, saya bilang aduh Tuhan, bagaimana ini? Ini jagung su mati, ayam su korekas habis ini. Tuhan tolong kami. Ini menurut saya mengeluh dengan Tuhan, tolong kami, ampuni kami karena kami manusia ini kami tidak sadar akan kesalahan kami. Walaupun pastor sudah berkhotbah ulang-ulang tapi kami tidak mengerti dan kami tidak sadar. Tolong bantu kami, jangan memperhitungkan dosa kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan berikan kelegaan kepada kami, biar kami bisa mendapat hujan untuk tahun depan kami jangan gagal lagi, tetapi kami memperoleh hasil yang melimpah. Nah, itu saya sendiri yang berdoa seperti itu. Dan pada hari hari Rabu kemarin ke Senin, Minggu sore hujan sedikit, Senin itu baru hujan banyak. Saya bilang terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah mendengar, walaupun segelintir orang yang ada di tengah-tengah ini yang percaya bahwa Tuhan akan berikan, Tuhan akan berikan. Itu memang sesuai dengan firman Tuhan tadi itu, saya yakin bahwa Tuhan perhatikan. Nah, kekurangan kami di sini itu kebanyakan kami anak-anak kami ini kurang memperhatikan. Seperti kali ini kan kebanyakan ada udang, ada belut, ada ikan itu diambil sampai habis, sampai kalinya kering. Makanya kebanyakan saya itu kayak kesal kenapa Perdes ini tidak keluar untuk bisa menangani yang masalah kering. Kita kekurangan air bersih, kekurangan dalam segala hal. Nah, itu yang membuat saya kadang kayak terbeban untuk lingkungan sekitar ini. Kenapa orang-orang tidak sadar keadaan kita ini. Seharusnya kita setiap kali kalau kita berkumpul berdoa, kita harus
sharing tentang hal-hal ini supaya bisa merubah anak-anak kita, bukan kita yang langsung merubah, tapi Tuhan yang akan merubah mereka supaya mereka bisa tinggalkan hal-hal yang demikian. Nah, mungkin itu saja Ibu, saya kembalikan. Terima kasih Mama, sharing pengalaman kita semua bagus sekali. Klaim saat kita hari ini kita tanam, besok tidak hujan. Sedang pada ini hari-hari hujan. Soalnya kita tanam meon sine karena kaulfa. Itu kan hati kita punya hati kecil itu, kenapa saat saya tanam hujan tidak turun. Dari situ memacu diri kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Seperti yang tertera dalam kitab suci, mintalah maka kamu akan diberi, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Terima kasih Bapak Mama atas sharing pengalaman yang sangat bagus sekali. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya serta sharing pengalaman yang sangat baik, marilah kita semua mengungkapkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan dengan berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dalam kawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga dan disebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang menghadap pemimpin gereja. Ya Bapak, berkatilah para pemimpin gereja agar dapat memimpin kami umat gembalaannya semakin teguh beriman kepadamu dan tetap semangat dalam mempersiapkan diri menyambut kehadiran putramu di tengah situasi perubahan iklim ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi pemerintah. Ya Bapak, anugerahkanlah rahmat kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa kami, agar mereka lebih peduli terhadap kebutuhan masyarakat kecil dan dapat membantu masyarakat yang sedang terkena dampak perubahan iklim. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para petani. Ya Bapak, berkatilah para petani agar mereka tetap semangat bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Semoga mereka tetap sabar menghadapi perubahan iklim yang dihadapi saat ini. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua yang hadir dalam ibadat. Ya Bapak, berkatilah kami sekalian yang hadir di sini, agar kami semakin teguh beriman kepadamu. Semoga kami dapat mempersiapkan diri dan batin kami untuk menyambut kelahiran putra. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa di surga, inilah doa-doa permohonan padamu. Sudilah berkenan mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kami ini. Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita satukan semua doa, harapan dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami memuji dan memuliakan kebesaran namamu untuk segala ciptaanmu yang begitu berharga bagi kami. Kami bersyukur pula karena Engkau telah mengumpulkan kami bersama dalam katekese ini dan mengakhirinya dalam tuntunan berkat kasih-Mu. Semoga iman kami kepadamu dapat menjadi landasan yang menjadikan kami 100% warga negara Indonesia dan 100% umat Katolik yang aktif, peduli, dan mengambil peran dalam memajukan bangsa dan negara kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami,
yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.